Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sedulur Kawak Pundong yang tatak dan gemati. Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita punya edisi spesial. Kalau biasanya kita ketemuan atau mendatangkan tamu, pada edisi kali ini kita dari Kawak Pundong, kami ada Pak Kepala tadi, ada Mas Asrofi dan saya, Mas Fauzi. Kita bertamu di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong. Dan jadi kita bukan mendatangkan tamu, tapi kita bertamu. Nah, ini di hadapan kita ada beliau, Ibu Kepala BRTPD, ya, Ibu Lilis Sulistiawati. Nanti kita akan berkenalan lebih jauh tentang beliau, tentang BRTPD, dan tentunya juga tentang sinergitas nanti semoga bisa terbangun antara Kawak Pundong dan BRTPD, karena secara letak geografis kita bertetanggaan. Assalamualaikum Bu Lilis. Bu Lilis, kenapa Bu Sulis, Bu? Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Sulistiawati, bisa dipanggil Bu Lilis, sakit. Oh iya, saya panggil Bu Lilis, naon Bu ya? Baru pertama kali bertemu Bu Lilis ya. Ya betul. Mungkin untuk perkenalan Bu, biar pemirsa juga tahu Bu Lilis dulu gimana Bu asalnya, terus dikenal Jogja, terus perjalanan karirnya mungkin singkat saja sampai akhirnya duduk di BRTPD sini. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri, Lilis Sulistiawati. Pada kesempatan pagi hari ini, sampai dengan hari ini saya bertugas sebagai Kepala Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, salah satu UPT dari Dinas Sosial DIY. Saya sebenarnya aslinya Jawa Timur, Mas. Jawa Timur, Bu? Jawa Timur, Madiun. Jadi Jawa Timur agak ke barat ya. Dan awal masuk DIY itu tahun 98. Pada saat itu saya menjadi CPNS yang ditempatkan oleh Departemen Sosial ya dulu ya, sebagai petugas sosial kecamatan di Kecamatan Gudean. Kemudian di era Presiden Gus Dur, bukan kementerian, Departemen Sosial dibubarkan. Saya kemudian bertugas di BPRSW di wilayah Gudean, itu juga waktu itu masih pantinya Departemen Sosial. Kemudian seluruh pegawai bergabung dengan Pemda DIY. Kemudian saya pernah juga bertugas di Dinas Sosial DIY sampai dengan tahun 2023, dan kemudian tahun 2023 diberikan amanah untuk di Balai RTPD, Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, sampai dengan sekarang. Jadi, begitu perjalanannya. Praktis sudah 3 tahunan, Bu ya, sekitar. Insya Allah jalan tahun ketiga. Ya, baik. Bu Lilis, ini masyarakat sebenarnya sering melewati BRTPD. Ada tempat luas, kemudian ada penyandang disabilitas, tetapi kebanyakan belum kenal, Bu. Sebenarnya kegiatan-kegiatan yang di dalam BRTPD itu apa sih? Nah, itu mungkin bisa diberikan gambaran umum saja, Bu. Keseharian, terus dan program-program yang dilakukan secara rutin di BRTPD itu apa saja, mungkin bisa dijelaskan. Ya, mungkin kalau informasinya belum banyak yang tahu, mungkin itu yang belum mengakses Pak layanan kami. Jadi kami Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, salah satu UPT dari Dinas Sosial DIY yang kebetulan memang lokasinya berada di wilayah Pundong. Ini gedung ini dibangun tahun 2029 setelah gempa pasca gempa. 2009, Bu ya? Ya, 2009.
Eh, Kemudian gedung ini sebenarnya kan awalnya untuk merehabilitasi para penyandang disabilitas, waktu itu kebanyakan disabilitas fisik ya karena korban gempa. Yeah. Kemudian dalam perjalanannya kalau di awal tadi disebutkan PRTPC ya, kemudian ini menjadi balai dengan adanya Pergub, amanah Pergub ya, nomor berapa 20 nomor 60 tahun 2020 itu dari apa ya perpanjangan Pergub, perbaruan Pergub di tahun 2018 gitu. Itu apa yang dulu di PSBN itu kemudian bergabung menjadi satu di Balai RTPD ini. Dan memang luasannya BRTPD ini 3,6 hektar. Luas sekali. Iya, luas sekali. Dan kemudian daya tampungnya sebenarnya yang kami bisa layani di Balai RTPD ini sebanyak 185 PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Mereka adalah disabilitas, berbagai jenis disabilitas, kecuali disabilitas mental. Karena disabilitas mental sudah ada balai tersendiri yang menangani di juga UPT-nya Dinsos DIY. Kemudian yang menjadi tugas fungsi BRTPD ini sebenarnya adalah melakukan program rehabilitasi sosial kepada PPKS yang kita layani di dalam balai. Kemudian yang mulai tahun 2024 sampai dengan sekarang ini karena ada pengurangan anggaran, jadi kita tidak bisa memaksimalkan kuota atau daya tampung yang 185. Ini yang kita layani sekarang 115. 115 iya, PKS mulai dari disabilitas fisik, kemudian sensorik itu ada netra, ada rungu wicara, kemudian rehabilitasi kepada disabilitas intelektual termasuk tadi apa Mas Grahita dan retardasi mental. Itu kalau ya nuwun sewu, mohon maaf kadang ada yang di masyarakat tuh idiot itu Bu. Sampai ke situ tapi itu bahasa yang sudah perlahan-lahan tidak digunakan lagi. Karena di dalam undang-undang itu sudah mengalami perubahan untuk penyebutan. Kalau dulu penyandang nyun sewu, penyandang cacat itu menjadi penyandang disabilitas. Jadi pemirsa mungkin untuk sedikit mengenal BRTPD itu dulu di tahun 2025 BRTPD itu namanya itu PRTPC, jadi Pusat Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat. Kemudian seiring regulasi sekitar kurang lebih tahun 2011 itu berubah jadi BRTPD, jadi yang asalnya pusat pelayanan, pusat rehabilitasi menjadi Balai Rehabilitasi yang awalnya penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Baik Bu Lilis, nah tadi kita sudah cukup mengenal dikit-dikit lah Bu karena kalau mau mengenal secara keseluruhan ya memang harus akrab, harus dekat, harus sering dolan ke sini Bu ya. Ini baru dolan pertama kali. Baik Bu, di sini asrama Bu asrama tadi kapasitasnya maksimal 185. Iya, itu daya tampung ya. Daya tampung. Daya tampungnya. Nah itu mengingat, saya jadi teringat dulu Bu, waktu dulu saya kan di asrama juga Bu, jadi di pesantren itu kan kalau lihat tempatnya yang seluas ini itu bisa muat mungkin ratusan sampai beribu. Baik Bu, mungkin bisa dijelaskan kaitannya karena kita dari KUA Bu ya, karena kita dari KUA, jadi terkait dengan bimbingan keagamaan.
bimbingan keagamaan. Jadi intensitasnya bagaimana, terus bimbingannya modelnya seperti apa gitu, mungkin bisa dijelaskan secara umum saja. Baik. Kalau tadi di awal kita sampaikan tugas fungsi kami BRTPD ini menyelenggarakan program rehabilitasi sosial. Kenapa kemudian BRTPD Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ini, kalau dilihat dari kata keterpaduan tadi, memang ada beberapa jenis disabilitas yang kita layani. Kemudian terpadunya di dalam balai ini kita memberikan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medik. Kemudian bimbingan keagamaan yang dilaksanakan di BRTPD ini menjadi salah satu dari rangkaian program rehabilitasi sosial. Untuk memberikan layanan bimbingan keagamaan ini kepada PPKS ini juga terjadwalkan secara klasikal maupun pembiasaan setiap harinya, kemudian juga pendampingan kepada PPKS untuk bisa melaksanakan kewajibannya secara kalau kita penganut agama Islam, kita kan tentunya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, misalnya sholat 5 waktu, kemudian bagaimana caranya sholat, caranya berwudu, kemudian juga ada baca tulis Al-Quran, membaca Al-Quran, Iqra, seperti itu. Jadi ini bimbingan keagamaan ini menjadi salah satu dari intervensi terkait dengan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial, Bu ya. Jadi harapannya nanti kalau sudah hidup membaur dengan masyarakat itu bisa menyesuaikan diri, termasuk dari sisi keagamaan itu, Bu ya. Iya, betul. Kalau karena tenaga kepegawaian atau yang menangani di sini itu kan terbatas, Bu ya. Misalnya seperti pembinaan keagamaan itu tadi, apakah sudah pernah melakukan kerjasama lintas instansi, Bu? Atau misalnya terpikirkan enggak? Karena misalnya di KUA, Bu, di KUA itu ada namanya penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam itu nanti mungkin bisa dimintai, Bu, dimintai kerjasama, ikut mendampingi, ikut membimbing lah katakan dalam tanda kutip dalam hal-hal keagamaan. Semacam itu sudah pernah terlaksana atau belum, atau ada kemungkinan akan dilakukan kerjasama semacam itu, Bu? Baik. Untuk pelaksanaan program rehabilitasi sosial memang kami tidak mungkin berjalan sendiri. Jadi kami harus melibatkan semua SDM yang ada di dalam balai, kemudian juga stakeholder yang ada di luar balai RTPD, termasuk juga ini sebuah potensi untuk nanti bisa berkolaborasi dengan KUA Pundong. Dan itu tidak ada istilahnya apa ya, Bu, tanpa imbalan, tanpa apa, jadi gratis. Betul. Karena nanti cukup kita kondisi saat ini memang benar. Jadi untuk honor atau penganggaran instruktur minim sekali. Jadi hampir tidak ada. Sehingga kami memang pada saat itu mengajak semua SDM yang punya keahlian atau skill masing-masing apa itu untuk bisa memunculkan, bisa berkontribusi di dalam rangka bimbingan yang kita selenggarakan terkait dengan layanan rehabilitasi sosial. Kemudian kita juga sebenarnya menjaring kerjasama dengan instansi luar kami. Contohnya kita pernah audiensi di Balai Penyuluhan Pertanian. Ini juga sudah di Jalan Joyo Winoto itu, Bu.
Kemudian ada beberapa juga yang kami surati untuk kami ajak kerjasama. Ini terkait dengan pengembangan potensi kesenian bagi PPKS. Ini kita sudah sebenarnya menyurati isi. Namun karena mungkin posisi BRTPD yang terlalu jauh, ada beberapa juga instansi yang belum menindaklanjuti. Tetapi ada juga misalnya dari UNY kita ajak kerjasama untuk mahasiswanya UNY itu bisa mempraktekkan ilmunya di sana setelah program PKL selesai untuk dilanjutkan menjadi program relawan dalam pendampingan. Itu juga berlanjut. Dari UIN juga seperti itu. UIN juga ada, Pak ya? Artinya sebenarnya jarak yang karena kita merasa jauh dari pusat kota itu juga sebenarnya tidak menjadi alasan atau hambatan yang utama. Karena ada beberapa instansi atau relawan yang juga punya kepedulian, mereka tetap berkontribusi untuk bisa melakukan bimbingan atau pembinaan bagi PPKS yang ada dalam Balai RTPD ini. Baik, Bu. Karena di sini tuh istilahnya unik ya, bisa dikatakan unik-unik ya, Bu. Itu boleh diceritakan, Bu, kisah yang paling istilahnya berkesan lah di sini. Ada kejadian apa, entah dari Ibu sendiri atau dari pegawai sini atau dari terkait dengan interaksi mereka itu loh, Bu. Karena saya sendiri pengalaman mengajar di sini kurang lebih kan dua tahun, Bu ya, sekitar 2 tahunan. Terus ya banyak sekali cerita. Nah, mungkin bisa di-sharingkan ke pemirsa ini, Bu. Kesan-kesan yang sulit untuk terlupakan. Banyak sekali nih sebenarnya. Untuk akhir-akhir ini yang kita layani sebenarnya banyak disabilitas intelektual. Ya, intelektual ada yang ringan, sedang, dan berat. Kemudian ada salah satu PPKS kalau tantrum tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu biasanya nangis kejer itu dan teriak-teriak itu sekantor dengar ya. Tapi kalau mereka kita dekati, ada apa kita tanya, justru nangisnya malah kenceng. Nangisnya malah kenceng. Jadi kalau semua berkumpul, ini dia nangis kenceng, ngomongnya tidak jelas, maksudnya mau apa, tapi suara tangisnya yang didorong kan. Nah ini kemudian karena sudah nggak bisa ditanyai, kita tinggalkan satu-satu. Akhirnya mereka kita biarkan menangis sejadi-jadinya. Kemudian kita pura-pura tidak memperhatikan dia. Akhirnya gitu, Bu ya? Iya, diam sendiri dia. Malah diam sendiri. Betul. Itu kan, wah, itu kalau tidak siap kesabaran yang tinggi gitu ya. Sebenarnya usianya bukan usia anak loh, karena yang kita layani ini kan 18 sampai dengan lansia dengan disabilitas itu tadi. Ini usianya sudah 25 tahun lebih. Tetapi usia mentalnya ini memang pola pikirnya. Pola pikirnya belum bertumbuh dewasa belum. Masih usia pemikiran anak-anak. Mungkin sekitar usia 3 tahunan mungkin. Iya, betul. Saya kira kurang lebihnya lah, Bu ya. Nah, itu bayangkan kawan-kawan semuanya. Jadi kita menangani orang tua dengan pola pikir anak kecil. Wah, itu. Jadi kalau saya menggunakan bahasa saya sendiri, Bu, BRTPD itu tempat yang sakral sebenarnya, Bu. Jadi karena benar, Bu. Jadi karena mengemban misi suci dan mulia. Kita muncul pertanyaan gini, Bu. Di masyarakat itu kan kita tahulah pola pikir masyarakat kita. Kebanyakan itu kalau yang penyandang disabilitas itu kan cenderung disisihkan. Terus perhatian, jangankan diberi perhatian, tidak dibully, tidak istilahnya dianaktirikan di dalam pergaulan, itu sudah luar biasa. Mungkin bisa diberikan arahan, ajakan untuk masyarakat, kalau misalnya di sekitar kita ada yang
disabel atau difabel itu apa yang sebaiknya kita lakukan? Baik, untuk di DIY itu sebenarnya untuk saat ini DIY itu kan daerah inklusi nomor 1 nasional. Nomor 1. Iya, karena di DIY ini praktek-praktek baik tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang harusnya seperti apa itu sudah dibakukan melalui peraturan-peraturan daerah. Itu sejak tahun 2012 itu sudah ada perda tentang disabilitas, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu di DIY juga menyesuaikan dengan undang-undang tersebut dengan mereview kembali Perda tahun 2012 tadi menjadi Perda Nomor 5 tahun 2022. Artinya bahwa pemerintah dan masyarakat kewajibannya apa, kemudian tugas-tugasnya apa di dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas itu semua sudah tertulis di dalam perda tersebut. Sehingga monggo masyarakat kita harapkan tidak ada diskriminasi lagi terhadap penyandang disabilitas. Sebenarnya manusia itu dilahirkan sama, punya hak yang sama, hanya kondisinya yang berbeda. Dan masing-masing individu itu kan punya potensi, punya kelebihan yang mungkin untuk disabilitas itu memang kelebihan itu harus kita penuhi hak-haknya untuk bisa melihat potensi yang ada dalam dirinya. Seperti itu. Jadi kalau harapan kita sudah di DIY ini sudah tidak ada diskriminasi, kemudian dengan adanya disabilitas di lingkungan kita, ini kita harus aware atau punya perhatian terhadap mereka-mereka yang punya disabilitas. Kalau misalnya disabilitas ini punya hak yang sama, tapi kalau belum tahu bagaimana cara mengakses misalnya pendidikan, tentang kesehatannya, bagaimana dia harus bersekolah, di sekolah mana, itu masyarakat yang lain yang mengetahui itu diharapkan bisa memberikan pemahaman, bisa proaktif, ya, informasi secara aktif, begitu. Atau misalnya minta atau semacam konsultasi ke BRTPD, boleh? Boleh, bisa saja. Jadi umum. Ke BRTPD bisa. Kemudian sekarang ini kan juga di kabupaten kota itu ada beberapa misalnya ke dinas sosial, kemudian di instansi pendidikan itu namanya ada ULD, mungkin yang terkait dengan informasi-informasi terkait dengan institusi pendidikan atau layanan-layanan untuk disabilitas terkait dengan pendidikan, kesehatan itu ada. Kemudian juga dengan ketenaga kerjaan itu di Naker, karena semua dinas tenaga kerja itu harusnya punya ULD. Kalau di dalam undang-undang kemudian turunannya menjadi perda, itu memang diwajibkan. ULD itu apa? Unit Layanan Disabilitas. Terima kasih, Bu. Wah, ini memang satu pekerjaan yang benar-benar menguras energi, Bu. Sebenarnya kalau kita bisa mampu bekerja sama, itu energi kita mungkin agak terbagi. Terbagi. Baik, nah itu kalau yang di sini, Bu, misalnya dari luar baru masuk, nah, itu kan pasti ada fase adaptasi, Bu. Fase adaptasi, entah itu pengen pulang atau bagaimana. Itu bagaimana strategi dari BRTPD, Bu, untuk membuat anak-anak baru, atau kalau sekolahan ya anak didik, Bu, ya. Kalau di sini PPKS, Bu. PPKS itu supaya cepat betah, cepat bisa membaur, itu bagaimana? Untuk PPKS yang baru ini kita kondisikan, ya. Sebenarnya kan dari sebelum masuk sudah melalui asesmen, ya. Asesmen dari Peksos, pekerja sosial, kemudian perawat. Sebenarnya yang menjadi permasalahan dari PPKS itu apa?
nggih. Karena itu nanti terkait dengan target apa yang akan kita capai, target layanan terhadap PPKS ini, yang kurang-kurang apa. Kemudian sebagian besar memang untuk PPKS di Balai RTPD ini targetnya ada indikatornya, yaitu perubahan perilaku. Perilaku itu baik perilaku aktivitas sehari-hari atau ADL, kemudian kemampuan untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya. Itu 2 indikator yang ingin kita capai. Kemudian bagaimana PPKS yang baru itu agar kerasan, itu kita dampingi selama 24 jam. Ya, semuanya, semuanya. Karena kami menempatkan pendamping sosial atau pelayan PP, pelayan pasien ya penyebutannya, tetapi kalau ini kita kaitkan dengan teknis untuk pendamping PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Lah ini misalnya PPKS yang baru itu memang selalu ingat dengan keluarganya ya. Ini kan sebenarnya kita dengan melalui pendamping ini kita ajak melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah terstruktur atau terjadwal, kemudian juga mereka bisa berinteraksi minimal dengan teman sekamarnya dulu, kemudian nanti dengan pendampingan juga mereka kita sosialisasikan dengan teman-teman misalnya satu asrama. Jadi untuk mengurangi, ya mungkin yang tidak pernah berpisah dengan keluarga akan terasa berat, mbok-mbokan. Tapi lama-kelamaan nanti 1 hari 2 hari, seminggu gitu mereka sudah karena bisa didampingi terus dicatat kira-kira kebutuhannya apa. Kemudian PPKS itu juga bisa berkeluh kesah ya, misalnya Pak, saya kangen dengan keluarga, saya ingin pulang gitu. Nanti diingatkan kemarin orang tua sudah mempercayakan kepada kita, kamu aman di sini, kamu bisa berteman dengan yang lainnya. Mungkin kan yang punya kesamaan sama-sama disabilitas. Dan ya mereka akhirnya kerasan, bahkan ada beberapa PPKS nggak mau pulang dan sebenarnya lebih terkondisikan di sini. Pada saat di rumah mereka seringnya ngamuk, informasinya keluarga. Pada saat pulang juga ngamuk. Nah, ini kemudian kalau kembali ke BRTPD mereka tenang. Jadi mungkin sudah nyaman punya teman, punya teman yang sudah terbangun di sini. Iya, betul. Dan itu gimana, Bu? Apa diterima lagi sementara atau bagaimana? Enggak, itu kalau belum proses rehabilitasinya belum selesai. Karena yang kita layani di sini antara 3 bulan sampai dengan 3 tahun. Maksimal di sini sampai berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Itu sudah pasti lulus istilahnya kalau 3 tahun. Iya. Sudah pasti lulus. Alhamdulillah. Baik, Bu. Karena kita dari KUA kita pengen tahu, misalnya tadi ada bimbingan keagamaan, bimbingan keagamaan. Kalau dari BRTPD sendiri itu ada standarisasi tertentu atau mengalir saja, yang penting didampingi, yang penting dikenalkan, diajari dengan ilmu-ilmu agama yang dibutuhkan, ilmu dasar lah, atau ada standar-standar tertentu, harus bisa begini, keluar dari BRTPD harus bisa begini, harus bisa begini. Sebenarnya kami juga punya standar itu, jadi tadi terkait dengan meningkatnya kemandirian serta meningkatnya keberfungsian sosial itu, kalau dilihat dari sisi bimbingan agama harus ada peningkatan moral, dan agama yang diyakini. Lebih ke moralnya, Bu, ya. Iya, Jadi karena memang ya ini sharing aja, Bu, istilahnya kalau orang Jawa itu mudoroso.
Pertama saya ngajar di sini itu sudah saya persiapkan kurikulum Bu. Nanti inilah ini. Akhirnya masuk ke kelas berjalan 1 kali 2 kali nggak jalan gitu. Yeah. Jadi akhirnya karena memang sebagian dalam apa itu catatan tertentu itu memang kita harus menghafal istilahnya kan kalau dan untuk yang intelektualnya beristilahnya telat atau bisa dikatakan tidak memadai itu menghafal sangat sulit sekali. Betul. Makanya kita terus akhirnya saya mengalir aja Bu, mengalir. Saya kenalkan dengan cerita-cerita tentang apa itu namanya ya kembali ke moral itu Bu, supaya mereka lebih tatak, mereka berani nggak minderan, terus jujur, mengaku salah, berani minta maaf, nah seperti itu. Iya, dan ya memang kita harus menyesuaikan dengan kemampuan mereka itu tadi. Artinya itu indikator kalau sudah ada peningkatan terkait dengan moralnya itu apa ya? Itu sebuah kalau di dalam pekerjaan sosial itu sudah ada peningkatan itu sudah menjadi nilai poin. Ya, poinnya ya memang di situ. Iya. Nah, kemudian yang disabilitas itu ya kita sesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita standarnya terlalu tinggi kan nanti nggak akan tercapai gitu. Tetapi kita menyesuaikan. Kalau misalnya dari asesmen awal ini belum bisa memahami kepemilikan orang lain, masih suka mengambil karena dia belum paham tuh Pak. Itu yang menjadi sasaran kita pahamkan, kita kaitkan dengan agama ya. Kalau mengambil punyaan orang lain itu dosa, jadi tidak boleh. Dan ya memang kepemilikan barang itu mereka mungkin tidak menyadari ya kalau mengambil punyanya orang lain itu dosa gitu. Namanya juga pola pikir anak kecil. Iya betul. Kita sesuaikan dengan kemampuan Pak. Baik Bu, alhamdulillah. Sepertinya kalau kami soannya terlalu lama, merepotkan Ibu terlalu lama takutnya Bu. Jadi sepertinya mungkin kita cukupkan saja, tetapi sebelum kita tutup bisa diberikan closing statement Bu, closing statement terkait harapan dari Ibu secara pribadi, boleh harapan dari BRTPD kepada masyarakat dan boleh juga kepada pemerintah misalnya, begini lebih diperhatikan atau bagaimana. Nah, terima kasih untuk closing statement kepada masyarakat. Saya berharap penyandang disabilitas di wilayah DIY ini perlu mendapatkan perhatian semua, baik itu dari keluarga, kemudian dari masyarakat. Jadi dengan rasa kita memiliki dari disabilitas itu akan menimbulkan situasi atau kenyamanan bagi disabilitas itu sendiri. Kalau kita melakukan misalnya diskriminasi, kemudian kita tidak memenuhi hak-haknya, itu akan menghambat sendiri perkembangan daripada disabilitas. Sebenarnya dukungan baik dari masyarakat, pemerintah kepada disabilitas itu sebuah harapan bagi disabilitas untuk mereka kelak bisa hidup mandiri, setelah mereka nantinya suatu saat akan ditinggal oleh kedua orang tuanya. Jadi harapannya seperti itu, untuk bisa mewujudkan kemandirian disabilitas itu memang perlu didukung oleh semua pihak. Baik Bu Lilis, terima kasih atas waktunya. Kami dari KUA Pundong, apabila dalam kami hadir rawuh di sini ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kami sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang banyak atas penjelasannya. Baik pemirsa KUA Pundong, sedulur-sedulur semuanya yang tatak dan gemati,
kita akan berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Bisa kita kesini lagi, bisa kita kemana lagi. Jadi intinya tetap bersama supaya kita bisa belajar bersama, sharing-sharing bersama. Baik, tetap sehat, tetap bahagia, dan semoga kita selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pinter banget,